Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong serta teman-teman sejawat serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi. Untuk hari ini atau kedua kelas, Sari untuk memimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Sari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sari. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang kita fokuskan hari ini adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak bisa baca dalam slide, di mana memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, dan seterusnya, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, adapun IPK dan tujuan, ya, yang diharapkan anak-anak bisa pahami setelah anak-anak mempelajari tentang konsep ruang. Yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan konsep ruang itu apa, kemudian bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, mengidentifikasi syarat-syarat interaksi antar ruang, kemudian memahami karakteristik antar ruang, dan menganalisis pengaruh karakteristik ruang itu dalam kehidupan manusia pada bidang ekonomi. Karena yang kita rasakan sekarang pada masa pandemi adalah yang lebih berperan itu adalah ekonomi, ya, maka Ibu fokuskan ke sana. Adapun teknik penilaian, ya, selama pembelajaran, yang pertama adalah sikap. Nah, sikap Ibu sudah nilai dari mulai awal kalian gabung, kemudian dari berdoa, ya, bagaimana sikapnya, dan pada saat pembelajaran nanti. Kemudian pengetahuan, aspek pengetahuan itu mulai dari tes tulis dan tes lisan. Tes lisan sendiri itu dalam bentuk tanya jawab, ya anak-anak ya. Kemudian kinerja untuk keterampilan, karena dalam pembelajaran nanti akan ada sesi diskusi, bagaimana anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Absennya sudah Ibu bagikan di WA. Nah, silakan anak-anak sudah mengisi di sana untuk daftar hadir. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Ada gambar apa ini, kemudian gambar yang kedua gambar apa ini, yang ada di bayangan kalian, yang ada di pikiran kalian. Ini ruang tertutup, kemudian ini ada ruang terbuka. Ya, tentunya anak-anak akan bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Apa sih itu ruang? Nah, oke, Putri H, silakan Putri. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Oke, sudah bagus sekali ya, sudah dijawab oleh temannya. Konsep ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang di bawah ini. Ya, ini adalah sebagian dari permukaan bumi yang bisa kita lihat sejauh mata memandang. Ada air, ada tanah, ada gedung yang tertutup, ya, merupakan salah satu bagian dari permukaan bumi tempat makhluk hidup tinggal. Nah, terkait dengan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah seperti yang ada di lagu pertama, ya, lagu tanah air dan kemudian Kukutan Kelungkung. Nah, kita kaitkan dengan karakteristik wilayah, terutama tempat tinggal kita sebagai salah satu kerajaan terbesar di Bali dan pertama di Bali yang merupakan pusatnya kerajaan, ya. Di mana pada zaman dulu Bali ini merupakan salah satu tempat yang dituju oleh penjajah karena melihat karakteristik wilayah Bali. Karakteristik wilayah Bali ini dari daerah pesisir sampai daerah daratan merupakan daerah yang memiliki potensi besar. Salah satunya adalah daerah pesisir yang ada di Kelungkung, yaitu daerah Kusambe. Daerah Kusambe sendiri merupakan daerah yang berpotensi besar dalam bidang perikanan maupun yang lainnya dan merupakan tempat momen sejarah dahulu yang merupakan tempat perjuangan Kukutan Kelungkung. Karena dulu Kusambe ini adalah salah satu tempat berlabuhnya para penjajah yang menuju ke daerah Bali, ya. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari wilayah Kelungkung dari daerah pesisir sampai daerah yang lebih tinggi lagi, nah kita tentunya bisa lihat secara langsung apa saja potensi yang ada. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada interaksi antar ruang. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada gambar ikan, ada gambar padi. Ya, berkaitan dengan interaksi antar ruang, ini ada pertanyaan, bagaimana agar keduanya dapat memenuhi kebutuhan? Coba jawab Dewa. Ya, silahkan. Mohon maaf, saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana agar keduanya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara menerapkan interaksi antar ruang, Bu? Oke, lalu apa sih itu interaksi? Nah, interaksi antar ruang itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Maha Gangga, silakan. Mohon maaf, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu adalah apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala atau penampakan dan permasalahan baru. Terima kasih. Iya, pintar sekali. 2 jempol untukmu.
Ya, interaksi antar ruang itu merupakan hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih, ya. Pasti kalau namanya hubungan timbal balik dalam interaksi pasti ada lebih, ya. Ada dua subjek, baik itu manusia maupun wilayah, ya, yang saling berinteraksi. Nah, ini adalah salah satu contohnya dalam interaksi antar ruang. Nah, yang kita lihat di sini ini persis sama seperti yang ada di Kelungkung, karena Kelungkung sendiri memiliki daerah pesisir dan memiliki daerah daratan. Daerah Kelungkung, daerah pesisir itu penghasil ikan, kemudian daerah daratan penghasil padi. Nah, karena dua perbedaan karakteristik inilah sehingga memunculkan adanya interaksi antar ruang yang bisa kita lihat sehari-hari karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa dengan makan, pasti tentunya harus terpenuhi, ya. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut, ya. Ini gambar, ambil diperhatikan yang gambar yang pertama, di mana ada surplus garam dan surplus padi. Gambar kedua, ketiga. Nah, dari ketiga gambar ini, cobalah anak-anak untuk identifikasi permasalahan yang kemungkinan akan muncul. Nah, masing-masing kelompok minimal satu pertanyaan. Coba anak-anak nanti tuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Google Meet. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, sambil menunggu. Oke, Putra, sudah ada. Ini pertanyaannya. Apa saja yang bisa ditransfer atau dikirimkan sesuai dengan syarat interaksi? Oke, Mahagangga dan Putri. Oke, yang satu Mahagangga dulu. Silakan. Mohon izin jawabannya yaitu barang, manusia, dan informasi. Sekian. Oke, bagus jawabannya. Nah, ada punya pertanyaan yang lain lagi? Oke, ini ada Dio. Dio, apa yang akan terjadi jika tidak ada interaksi antar ruang? Apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Bu, saya jawab. Oke, Devani, silakan Devani. Jika tidak ada interaksi antar ruang, maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Iya, betul sekali ya Devani ya. Nah, kalau tidak terjadi interaksi antar ruang, tentunya kebutuhan hidup ini tidak akan bisa terpenuhi atau tidak tercapai ya. Kalau sudah tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi kelaparan ya. Nah, dan begitu seterusnya ya. Bisa terkait dengan LKPD ya, kita mulai diskusi nih. Diskusi tentang LKPD yang sudah dikirimkan lewat WA. Sudah diperhatikan anak-anak? Nah, silahkan diperhatikan LKPD-nya, diskusikan dengan teman karena Ibu sudah bagi kelompoknya dalam 3 kelompok besar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 2, di sana ada Surya Putra. Oke, Surya Putra, ada yang mau ditanyakan, Nak? Di sana kan di tabelnya ditanyakan keadaan perairannya. Ya. Itu maksudnya apa ya? Nah, anak-anak bisa melihat dari gambar yang sesuai dengan pembagiannya. Ya, di sana bagaimana keadaan airnya, bagus atau tidak? Ya. Kemudian bagaimana mata pencariannya terkait dengan gambar yang diamati. Itu terkait dengan karakteristik wilayah. Silahkan dijawab dalam kolom tabel yang sudah disediakan. Bisa dipahami, Putra? Oke. Lanjutkan untuk diskusinya. Diselesaikan dengan temannya satu kelompok, nanti satu kelompok presentasi. Semuanya selesai? Sudah, Bu. Sudah, temannya sudah. Kemudian kelompok berapa ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Putri. Kelompok 3? Kelompok 3? Ada Yosua, ada Mahagangga, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah semua, mari kita presentasikan mulai dari kelompok mana yang mau berarti dahulu? 1, 2, 3, kasih kesempatan dulu. Yang mau duluan, siapa yang berani menunjuk presentasi dari LKPD-nya masing-masing? Di sana ada Mahagangga, Dewetut, ya silahkan dengan kawan-kawan siapa yang mau presentasi? Izin Bu, saya yang presentasi. Oke, Dewetut yang mau presentasi. Ya silahkan Dewetut. Oke, Dewetut silahkan. Jadi dilihat pada gambar ketiga atau kelompok 3 itu terlihat interaksi yang terjadi mencakup pada salah satu syarat-syarat interaksi antar ruang, yaitu keadaan yang dapat dipindahkan atau transferability. Terlihat pada gambar ada satu perahu yang sedang mengangkut para pengunjung yang datang. Oke, lanjut kepada tabel. Bentuk muka bumi yang terjadi pada gambar yaitu berada pada pesisir pantai. Yang kedua, keadaan perairannya itu sedikit berombak dan sedikit besar ya gelombangnya. Baik pada tabel yang ketiga yaitu mata pencarian penduduk. Nah, terlihat pada gambar mata pencarian penduduk itu yaitu jasa antar pengunjung dari daerah satu ke daerah lainnya.
Pada tabel keempat yaitu kondisi sarana dan prasarana. Ya, pada gambar kondisi sarana dan prasarana itu cukup baik. Lanjut, jelaskan karakteristik wilayah pada gambar. Karakteristik wilayahnya terletak di daerah panas atau pesisir pantai yang diikuti dengan gelombang air atau ombak. Yang kelima, yaitu berikan contoh interaksi ke ruangan yang pernah kamu lihat. Baik, interaksi ke ruangan yang pernah saya lihat yang pertama contohnya yaitu berbagi informasi melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua yaitu perpindahan penduduk dari Jawa ke Bali dengan tujuan pekerjaan menggunakan pesawat, kemudahannya cepat, namun hambatannya banyak syarat yang diperlukan agar bisa ke Pulau Bali. Baik, yang keenam yaitu setelah mengetahui karakteristik wilayah, deskripsikan pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi. Nah, pengaruh karakteristik ruang terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi yaitu menambah pendapatan baik di bidang produsen maupun di distributor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, Dewoto sudah menjelaskan secara panjang lebar ya terkait dengan LKPD untuk kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 biar tetap semangat. Ya, tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Sudah disebutkan oleh Dewoto tadi dan kawan-kawan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang ya. Oke, Ibu ingin tanya dulu anak-anak terkait dengan interaksi antar ruang. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini terkait dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang? Jadi kesimpulan yang telah kita dapatkan hari ini, tanpa adanya interaksi antar ruang, manusia tak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Karena pada dasarnya interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara satu daerah dan daerah lainnya dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Oke, jawabannya sangat baik sekali ya untuk Putra. Oke, itu adalah salah satu simpulan yang ditarik oleh Putra simpulkan ya, di mana interaksi antar ruang itu merupakan hubungan timbal balik ya antara dua wilayah atau lebih yang menyebabkan perbedaan karakteristik dan menimbulkan gejala-gejala dan kenampakan permasalahan baru. Kemudian interaksi antar ruang ya, itu bisa terjadi karena perbedaan karakteristik antar wilayah itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Putra. Kemudian hambatan dalam interaksi antar ruang bisa saja terjadi karena cuaca ya, terutama daerah pesisir atau daerah kepulauan, yaitu terjadinya ombak besar, kemudian terjadinya jalan rusak, terjadinya PPKM seperti saat ini. Itulah yang akan menjadi hambatan dalam berinteraksi antar ruang. Kemudian dampak yang kita rasakan terutama dalam bidang aspek ekonomi. Nah, yang kita bisa rasakan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat kalau berjalan dengan lancar. Kemudian mempercepat akses pemenuhan kebutuhan hidup ya. Nah, selanjutnya adalah jika tidak terjadi interaksi antar ruang, maka perekonomian kita pun akan semakin merosot ya, seperti saat ini masa pandemi sudah semua merasakan banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Ya, itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu pun simpulan untuk hari ini. Nah, terkait dengan hikmah yang sudah disampaikan oleh Devani tadi betul ya, menambah wawasan agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari wilayah terutama tempat kita tinggal yaitu Kelungkung. Ya, karena kita tinggal di Kelungkung harus mengetahui karakteristiknya seperti apa. Selanjutnya sebagai generasi muda bisa memberdayakan potensi yang ada ya, agar generasi yang akan datang bisa menikmati apa yang ada di daerah Kelungkung. Nah, itulah hikmah yang tadi sudah disampaikan oleh Devani ya, hampir sama ya. Oke, untuk instrumen penilaian anak-anak. Untuk instrumen penilaian, anak-anak bisa lihat di Google Form ya, Google Form yang Ibu kirimkan lewat Classroom. Anak-anak bisa jawab dalam waktu 5 menit karena soalnya tidak terlalu banyak ya. Tapi mencerminkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang dapat 100 banyak sekali ya, 80 yang paling banyak ini. Ya, ini menunjukkan anak-anak sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak, Nak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau gugup atau tegang atau bagaimana? Nah, biar bisa menjadi introspeksi Ibu dalam pembelajaran berikutnya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tegang? Menyenangkan atau tidak tegang? Oke, Delia, ada yang disampaikan? Tegang dan menyenangkan, Bu. Tegang dan menyenangkan. Dayu, ya ada sedikit tegang ya Dayu ya. Ya, tidak apa-apa Dayu. Ini yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya itu adalah materi tentang dan luas wilayah Indonesia. Silakan anak-anak pelajari materi itu. Nanti Ibu sampaikan materinya, Ibu kirim lewat WA maupun Google Classroom ya. Sampai di sini dulu anak-anak, kita akhiri dulu dengan doa. Mana ketua kelas? Sari, silakan Sari pimpin berdoanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Sari sudah memimpin teman-temannya berdoa. Tetap semangat, tetap bugar ya, tetap jaga kesehatan. Salam sama orang tua. Terima kasih, jumpa. Selamat pagi. Pagi.